Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Safiyullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi as-salihin. Ishhad bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sibuk masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, yang saya hormati pengurus Masjid Ta'lim, mudah-mudahan selalu istiqomah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati juga para seluruh jamaah yang hadir, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita, dan kita selalu menjaganya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji hanya kepada Allah, salawat dan salam hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah berapa lama gak ketemu ya, Bu? 3 minggu setengah, Pak. 3 minggu setengah? Besok. Pertama saya mohon maaf ya, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu diundang sama Bu Legowo tidak bisa hadir. Demi Allah, bukan karena saya nggak mau, tapi memang kondisi fisik saya yang belum maksimal. Mohon doanya kepada seluruh jamaah, mudah-mudahan guru-guru yang ada di KIS, termasuk saya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bulan Muharram tanggal berapa? Bulan Muharram tanggal, yang benar saya kasih air. Emang adanya air doang. Kasih tanggal berapa? Tanggal 19. Ya, masih ada waktu kurang lebih 11 hari lagi. Dan di bulan Muharram ini bulan pertama kalender Hijriah,
yang hampir semua orang gak ngeh. Orang pahamnya kalender Masehi. Kalau sekarang hitungan Masehi tanggal berapa, Bu? Habis gajian berarti. Oh, belum. Ya. Kalau kalender Masehinya berarti tanggal 28 Agustus 2021. Tapi kalender Hijriahnya adalah 19 Muharram 1443 Hijriah. Ya. Berarti nanti ba'da maghrib berubah menjadi 20 Muharram. Bedanya tanggalan Masehi dengan tanggalan Hijriah, dimulai berubahnya tanggal itu kalau Hijriah ba'da maghrib. Tapi kalau kalender Masehi berubahnya itu jam 00.01. Jam 12 malam lewat 1 detik. Berarti udah masuk pada tarikh tanggal berikutnya. Ya, berkenaan dengan Muharram, ada kejadian yang luar biasa sebenarnya. Pertama, di bulan Muharram itu Allah menyelamatkan Nabi siapa yang dimakan ikan hiu? Nabi Yunus. Dan di bulan Muharram juga Allah menyelamatkan Nabi Lut. Bahkan di bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian yang perlu diungkap tapi kita tidak sadar. Dan yang paling penting di bulan Muharram adalah bulan hijrah. Bulan berubah. Kalau kalender aja nambah 2021, maka kita pribadinya kudu nambah, kudu lebih sabar. Ya, Bu. Kalender Hijriahnya nambah, tanggalannya nambah, bulannya nambah, maka juga kita ilmunya juga kudu nambah. Ya. Ini ada pesan Nabi Muhammad SAW yang perlu saya sampaikan, ya. Jaga 5 perkara sebelum datang 5. Ya. Jaga 5 perkara sebelum datang 5. Apa kata Nabi? Iktasim khamsan qabla khamsan. Menjaga yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau masih muda mah gampang, apa-apa enak. Bahkan belajar ketika muda bagaikan mengukir di atas batu, tapi belajar ketika tua bagaikan mengukir di atas air. Maka kesempatan ngaji itu jangan pernah berhenti sebelum kita mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, ya, sampai dari kita buayan, dari kita diayun, diajarin bagaimana berbicara sampai kita mati. Jadi kalau belum mati ngaji, ya, jangan pernah berhenti ngaji. Orang yang berhenti ngaji maka hari itu juga dia bodoh. Orang yang pinter itu orang yang terus belajar. Sekali dia berhenti tidak belajar, maka hari itu dia bodoh. Apalagi orang yang puas dengan ilmunya, ngerasa udah pinter. Pak Ustadz, saya mau udah ngaji di tempat si A, saya udah ngaji di tempat si B. Pak Ustadz, saya ngaji di pengajian si A. Orang yang ngerasa gelasnya penuh, kira-kira airnya nambah apa tumpah? Jadi orang kalau ngaji sama siapapun gurunya, kudu ngerasa jadi santri, kudu ngerasa jadi murid. Orang yang gak bisa apa-apa walaupun paham. Kita pinter nih, apa yang disampaikan Pak Ustadz saya tahu. Tapi jangan pernah ngerasa diri kita lebih pinter. Karena air yang sudah penuh itu ilmunya gak akan pernah masuk. Karena tempat kita satu gelas ini dan diri kita ngerasa sudah penuh karena kita sudah belajar, dan ilmu yang masuk itu akan tumpah. Maka bagaimana Pak Ustadz? Kudu ngerasa nggak ngerti apa-apa walaupun paham. Itu namanya adab. Ya, jangan ngerasa diri kita ketika ada orang berbicara, paham, udah ngerti, gitu ya. Karena
Bedanya iblis sama malaikat itu tipis, Bu. Jangan dikira iblis itu nggak suka ibadah. Iblis orang yang taat ibadah. Jangan dibilang iblis itu nggak punya ilmu. Iblis ilmunya lebih tinggi daripada manusia. Cuman lantaran iblis sombong, maka derajatnya turun. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ukuran manusia itu semakin dia merunduk, merasa dirinya lebih tidak tahu apa-apa, justru semakin berisi. Beda orang ketika ngerasa dirinya lebih bisa. Maka kesempatan masa muda itu bukannya anak remaja aja, Bu. Hari ini ibu muda, setiap hari kita tuh melakukan perbaikan, bahkan setiap hari nih kita, bahkan tidur pun itu proses permajaan. Coba bayangin, mata kita yang kotor ketika tidur, bangun tidur ada beleknya nggak? Ada. Itu proses pembersihan mata. Kulit kita satu hari 24 jam itu pasti ada keringat yang keluar. Itu proses pelembapan kepada kulit dan merubah sel-sel kulit mati berubah menjadi sel yang baru. Setiap hari perubahan. Coba cek. Hari ini mungkin yang ngerasa, Pak Ustadz, tapi saya mau udah tua. Enggak. Selama masih dikasih kesempatan hidup, selama dikasih nafas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Allah masih menakdirkan diri kita untuk hidup di dunia. Bagaimana kesempatan itu dilakukan? Maka ingat, ketika muda jangan poya-poya. Ketika muda jangan hura-hura. Nanti ketika tua bingung. Mending kalau bapak ibunya orang kaya. Mending kalau kita punya keturunan ningrat darah biru. Lah kalau orang tua kita orang kagak punya, rasanya nggak mungkin kalau hari ini kita mesti melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kita sebagai orang tua, Bu. Di zaman pandemi luar biasa. Yang tadinya biasanya gajiannya 3 juta, disuruh masuk sehari, dimasuk enggak, sehari masuk enggak, sehari masuk enggak, berubah uangnya, Bu. Itu kalau nggak pakai sabar, Masya Allah. Benar. Luar biasa. Saya ngerasain banget nganggur satu bulan. Gara-gara sakit. Luar biasa. Makan tetap makan. Anak jajan tetap jajan. Anak gak tahu orang tuanya punya duit apa enggak. Ini PR kita sebagai orang tua. Banyak sabar. Nah, belajar ingat ketika muda itu dalam pengertian masih diberikan kesempatan. Jadi kalau sampai nggak ngaji sayang. Maka teman-teman majelis taklim, pengurus majelis taklim itu lagi ngebuka jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, urusan ngaji pokoknya nomor 1 lah. Demi Allah, Bu, nggak akan pernah rugi. Bahkan ibu keluar dari rumah niatnya ngaji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah gugurin dosa-dosa ibu dari rumah sampai ke musola ini. Ibu pulang, tiba-tiba terjadi sesuatu sahid, Bu. Ketika Allah cabut nyawa kita ketika kita pulang ngaji, sahid hari itu juga. Ya, jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Yang kedua, jaga kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Waduh, itu mahal banget. Luar biasa, Bu, kalau udah sakit, Masya Allah, tabarakallah. Jangankan buat ngurusin orang lain, ngurusin diri sendiri aja nggak bisa. Allah kalau udah mau cabut nikmat, Bu, makan itu nggak enak. Allah kalau udah cabut nikmat di badan kita, yang tadinya kuat jadi lemah. Dan memang dasarnya kita nggak punya apa-apa, Bu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala sesuatunya itu, kekuatan itu semuanya milik Allah. Yang hari ini ngerasa kuat itu justru Allah kasih titipan. Kekuatannya, tenaganya itu disampaikan kepada Allah atau disampaikan kepada yang lain. Maka ketika sakit itu luar biasa. Itu ujian buat kita, baik sakitnya apapun. Sekarang apa-apa corona, Bu, masuk rumah sakit, cuman batuk pilek dibilang corona. Saya kebetulan kemarin ada pengajian di Magelang, di Terminal Tidar, di Kampung Pakis, pesantren Al-Islamiyah. Sampai sana karena kedinginan nggak kuat, saya menggigil. Saya dibawa ke rumah sakit, langsung disuruh swab.
Saya nggak mau disuruh swab, Pak Ustadz harus di swab katanya. Karena saya cuma ngerasa saya meriang sama masuk angin. Sampai di sana saya di swab, mau nggak mau di swab, tiba-tiba hasilnya positif. Saya bingung. Oh, berarti saya kena corona ya, saya bilang begitu. Dari situ saya bed rest, Bu. Sampai saya pulang di sini, pas dicek lagi 2 minggu, alhamdulillah negatif. Jadi memang kepentingan corona ini luar biasa. Apapun segala penyakit itu bisa jadi corona. Kalau sudah sampai di rumah sakit lain cerita, Bu. Karena kepentingannya itu adalah meminta dana bantuan dari pemerintah lewat data pasien. Ini pure nyata. Jadi kalau bisa sakit jangan ke rumah sakit. Saya bukan ngajarin nggak boleh ke rumah sakit, silakan kalau punya obatnya. Ya, tapi minimal kita jaga kesehatan. Ya, yang tadinya nggak cuci tangan, walaupun sebenarnya umat Islam itu udah hidupnya yang paling bersih, Bu. Kita udah diajarin wudhu sehari 5, cuci tangan nggak? Cuci tangan. Kita kalau ngejalanin itu aja bismillahirrahmanirrahim pasti sehat. Bu, pernah ngelihat nggak guru-guru, Pak Kiai, ulama-ulama kita itu sakitnya itu ya nggak parah-parah banget. Karena dia ngejaga, ngedawamin wudhunya. Ya. Jadi wudhu itu luar biasa, maka dijaga. Yang ketiga, jaga masa punyamu sebelum datang masa miskin. Hari ini kita mungkin punya, Bu. Besok belum tentu. 1 bulan yang ke depan bisa jadi kita nggak punya apa-apa. Maka pergunakanlah sebaik mungkin apa yang kita punya. Untuk apa? Untuk kepentingan, bukan hanya kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan orang lain. Kalau mampu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu, jangan pernah nyakitin orang. Kalau nggak mampu, jangan pernah orang mau punya keperluan sama kita. Kalau kitanya nggak mampu, udah kita bilang apa adanya dan kita mendoakan. Itu lebih baik daripada kita melakukan sesuatu yang nggak baik. Ya, maka ketika lagi punya, itu sebenarnya Allah lagi nitipin. Hidup ini kan berubah, Bu. Seperti roda kehidupan, kadang di atas juga kadang di bawah. Yang susah terus nggak akan pernah susah nanti. Pasti ada senengnya. Yang seneng juga nggak akan pernah seneng terus. Pasti ada sedihnya. Hidup memang begitu, Bu. Kalau nggak nangis ketawa, kalau nggak susah seneng, dan itu terus dari kecil sampai hari ini kita lakukan. Kalau lagi sedih kita nangis, ya. Kalau lagi ada masalah, kalau kena musibah kita pasti sedih. Tapi ketika kita dikasih kesenangan, kira-kira sedih nggak, Bu? Enggak. Dapat nikmat kita bilang alhamdulillah. Mendapatkan sesuatu yang baik kita terima di keluarga, alhamdulillah. Keluarga sehat, alhamdulillah. Maka ketika punya jangan pernah lupa, jangan pernah pelit. Ibu kalau pelit pasti semuanya jadi ikut pelit. Tapi kalau ibu sering ngebantu orang, ibu sering nolongin orang, pasti suatu saat ketika dimintain tolong orang juga bantu. Oh, ibu A memang baik orangnya. Dia lagi kena musibah, yuk gotong royong, pasti begitu, Bu. Orang kalau pengen dihargai maka menghargai orang dulu. Pengen ngebantu orang maka ngebantu orang. Pengen dibantu kita maka kita ngebantu orang dulu. Pengen kita matinya ditahlilin maka kita ngaji dulu. Ibu gak pernah tahlilan di tempat orang, tiba-tiba meninggal dan ibu pengen ditahlilin. Why? Apa yang udah pernah ibu kasih sama teman-teman? Apa yang pernah ibu kasih sama orang lain? Itu PR-nya ada di diri kita sendiri. Ya. Jadi contoh terbaiknya itu adalah diri kita sendiri, ya. Yang keempat, jaga waktu luangmu sebelum datang waktu sibuk. Kira-kira kita punya waktu luang nggak, Bu? Dari pagi sampai malam kita tidur punya waktu luang nggak? Punya. Banyakan waktu luangnya apa banyakan sibuknya? Jujur. Berarti banyakkan waktu luang.
Itu waktu luang kalau dipakai ngaji, itu waktu luang kalau dipakai baca Quran, itu waktu luang untuk melakukan banyak banget Bu. Ibadah itu bukan sholat Bu. Ibadah itu bukan hanya sholat, ada ibadah mahdoh itu sholat, puasa. Tapi ada ibadah goiro mahdoh itu ibu bisa melakukan kebaikan-kebaikan buat orang lain. Ngajak ngaji itu juga kebaikan. Nolongin tetangga lagi kesusahan itu juga kebaikan. Pak Ustadz saya nggak punya uang, nggak bisa bantu, bisa pakai tenaga nggak? Bisa. Pak Ustadz saya nggak punya uang, nggak punya tenaga, bisa pakai pikiran nggak? Bisa. Yang penting ada niat di dalam hati untuk ngebantu. Orang kalau udah punya niat ngebantu orang lain, Allah pasti tolongin Bu. Yakin. Saya baru ngerasain nih Bu, demi Allah demi Rasulullah, kerja sama nggak kerja ternyata sama aja. Makan juga. Bisa nggak kita lebih sabar seperti orang tua kita dulu Bu? Orang tua kita dulu ketika nggak punya uang itu puasa. Yang penting makan itu cuman anak, yang penting bisa makan. Hari ini kita nggak punya uang, kita minjem. Kalau ada warung kita ngutang di warung. Coba bayangin deh, habit kebiasaan sabar orang tua kita nggak diturunin di kita. Padahal kalau diturunin di kita rasanya cukup. Hidup itu kan harus sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Kalau ngikutin keinginan mah banyak banget. Tetangga beli mobil, kita juga pengen punya ya, tetangga punya HP baru, kita juga pengen punya HP baru. Ya, maka yang paling penting dari itu semua adalah waktu luang dijaga sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan. Karena ini bulan hijrah Bu, ya harus berubah. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang rugi itu adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Orang yang sia-sia mau hari ini, mau besok, mau kapanpun dia nggak akan pernah berubah buat dirinya sendiri. Terus kalau nggak berubah, hidup aja berubah, kita bakalan ketinggalan zaman. Yang terakhir, jaga hidup kita sebelum datang mati kita. Bu bayangin Ibu, andai kata jam 6 nanti kita meninggal, kira-kira apa yang udah kita bisa bawa hari ini? Andai kata ngaji ini diterima sama Allah, mungkin ini jadi amaliyah terbaik terakhir kita. Duduk di majelis taklim ini jadi amaliyah terbaik kita karena kita ikhlas, karena kita ridho, gurunya ridho, muridnya ridho, dan itu jadi wasilah kita untuk bisa masuk surganya Allah. Amin ya robbal. Maka nginget mati itu penting Bu, supaya kita melakukan kebaikannya tulus. Bayangin deh besok mati. Saya yakin kalau nanti kita tahu mati jam 6 sore, saya yakin dari hari ini kita nggak akan pernah gibah sama orang lain. Mulai hari ini justru kita melakukan kebaikan-kebaikan supaya apa? Pada hari haknya kita meninggal, kita sedang melakukan husnul khotimah. Ya, maka ingat mati itu penting Bu. Ya, jangan pernah lupa mati karena kita semua bakalan mati. Entah besok, entah 2 minggu ke depan, entah 1 bulan ke depan. Bahkan gara-gara corona tiap hari ambulan kita lewat Bu. Orang itu kayak dipilih. Kita lagi dipilih siapa yang hidup dan siapa yang mati. Keluarga kita juga lagi dipilih. Cuman gara-gara Allah kasih pandemi ini luar biasa, nyawa itu murah Bu harganya. Ya, maka ketika dikasih kesempatan hidup, subhanallah, setiap takdir nafas yang kita hirup itu adalah takdir-takdirnya Allah, dan takdir-takdirnya Allah mempersembahkan kita untuk bisa kita kembali kepada Allah. Ini nafas yang kita hirup ini adalah takdirnya Allah Bu. Allah kalau mau kita berhentiin hari ini, kita sesak nafas, maka kita meninggal. Bedanya kita sama yang di kuburan adalah mereka nggak punya nafas, kita punya nafas. Maka nafasnya dijaga. Nafasnya hanya untuk menyebut asma Allah. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa aja Bu zikiran Bu?
mau baca sholawat, mau baca istighfar, mau baca subhanallah, mau baca alhamdulillah, mau baca la ilaha illallah, itu semuanya bagus. Yang penting ingat sama Allah ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita sama-sama bisa ya ngaji, bukan hanya mengolah diri kita, tapi kita juga bisa ngaji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita taklim hari ini nambah sabar, nambah ilmu, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa kepada Allah. Kita hening sejenak. Kita perhatikan diri kita betapa selama ini kita memperhatikan orang lain, maka mulai hari ini, mulai detik ini kita perhatikan diri kita sendiri. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, syukurin hamdan na'amin hamdan yu'afini Allah wa yukafi'un mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamalakal karim ma'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Duhai Allah, Engkau yang maha tahu ya Allah, dan Engkau yang maha segala-galanya ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah. Jadikan kami orang tua yang pandai bersyukur, jadikan kami orang tua yang sabar ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah, kami bersimpuh kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang disengaja maupun tidak ya Allah, dosa lisan kami ya Allah, dosa mata kami ya Allah, dosa kuping kami ya Allah, dosa mulut kami ya Allah, dosa tangan kami ya Allah, dosa kaki kami ya Allah, dosa pikiran kami ya Allah, dosa hati kami ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, karuniakan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang taat kepadamu ya Allah, yang senang beribadah kepadamu ya Allah. Ketika mendengarkan azan kami bersegera untuk sholat ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang Engkau lindungi ya Allah, Engkau rahmati ya Allah, Engkau berkahkan rizkinya ya Allah. Ya Allah, jadikan suami kami suami yang taat, menjadi imam yang baik di keluarga, dan dimudahkan segala urusannya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, karena kita nggak akan pernah tahu maut, rezeki, jodoh itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka pesan yang 5 sebelum datang yang 5 tolong dijaga. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah tahu kapan Allah akan panggil diri kita. Maka amaliyah terbaik adalah kita ingat sama Allah, eling sama Gusti Allah, minimal sehari baca istighfar 100 kali. Ya, sempetin Bu, sebelum tidur kalau nggak bisa, kalau bisa lagi masak, kalau bisa lagi melakukan aktivitas baca istighfar sehari 100
kali. Nabi yang maksum aja Bu, Nabi Muhammad yang maksum itu baca istighfar sehari 1000 kali. Nah kalau Nabi aja yang maksum gak punya dosa baca istighfar 1000 kali, apalagi kita yang tiap hari bikin dosa ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.